Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ada satu lagu kesukaan saya yang ketika pertama kali mendengar lagu itu, saya betul-betul langsung menyukainya. Tidak hanya karena melodinya yang sangat indah, tetapi juga liriknya yang begitu luar biasa. Lagu itu berjudul His Eye is on the Sparrow. Saya yakin di antara kita banyak yang telah mengenal lagu ini dan bahkan mungkin sering menyanyikannya. Lagu ini diciptakan atau ditulis oleh seorang istri pendeta yang bernama Sylvia Martin. Sylvia Martin. Keluarga Martin adalah keluarga pendeta baptis yang sangat setia melayani. Dan suatu ketika, pada tahun 1905, keluarga pendeta Martin mendapatkan tugas beberapa saat di kota New York. Selama di kota New York, dia menjalin persahabatan dengan sepasang suami istri yang sudah senior, yang bernama Tuan dan Nyonya Doolittle. Nah, tetapi yang menarik, saudara sekalian, pasangan suami ini adalah pasangan disabel, pasangan yang secara fisik tidak sempurna. Nyonya Doolittle telah terbaring di tempat tidurnya selama lebih dari 25 tahun. Dan suaminya, Tuan Doolittle, juga seorang yang cacat. Dan karena kecacatannya ini, Tuan Doolittle melakukan segala aktivitasnya di atas kursi roda. Sekarang kita bisa membayangkan kondisi keluarga Doolittle. Istrinya tidak bisa berbuat apa-apa, sudah 25 tahun, suaminya harus melakukan segala sesuatu dari atas kursi roda. Tetapi keluarga ini sangat setia. Kesetiaannya kepada Tuhan, sifatnya yang sangat positif dalam menghadapi kondisi mereka, menjadi pengaruh yang sangat baik bagi umat-umat Kristen pada waktu itu. Karena begitu tertariknya, suatu kali ketika pendeta Martin dan istri mengunjungi rumahnya, setelah berbincang beberapa lama, akhirnya pendeta Martin tidak tahan untuk menanyakan sesuatu. Dia bertanya begini, Tuan dan Nyonya Doolittle, kondisi fisik Anda secara manusia sangat memprihatinkan. Tetapi pertanyaan saya, mengapa Anda berdua selalu berbahagia? Mengapa Anda berdua tidak tampak stres, tidak tampak sedih? Yang terpancar adalah kebahagiaan, walaupun dalam banyak penderitaan dan rasa sakit. Nah, saudara sekalian, sangat mengejutkan jawaban dari Nyonya Doolittle. Dia katakan begini, jika mata Tuhan selalu tertuju pada burung-burung pipit yang kecil, maka saya tahu dia memperhatikan saya. And I know he watches over me. Saudara sekalian, kata yang disampaikan oleh Nyonya Doolittle ini langsung mempengaruhi pemikiran dari Nyonya Martin, Bu Pendeta Martin. Pada waktu pulang ke rumah, sampai di rumah, Ibu Martin langsung mengambil pena dan menuliskan syair lagu. Syair lagu itu, and I know he watches me. Saudara sekalian, keindahan dari ekspresi lagu ini mempengaruhi pemikiran dari Nyonya Martin. Jika Anda putus asa, ya, bagi kita sekarang, jika kita merasa masa depan suram, jika ada pergumulan saat ini yang sedang kita rasakan, maka saya ajak saudara untuk memikirkan, merenungkan kata-kata dari lagu yang sangat luar biasa ini. Saudara sekalian, dalam lagu itu intinya adalah seperti ini.
Mengapa saya harus merasa kecil hati? Mengapa bayang-bayang gelap harus menghantui saya? Mengapa hati saya harus merasa kesepian dan merindukan surga atau rumah abadi? Ketika Yesus menjadi bagian hidup saya dan menjadi teman setia saya, maka matanya yang tertuju pada burung pipit, saya tahu dia memperhatikan saya. Ya, saya yakin kita tahu lagu itu ya. Di bagian akhir dinyanyikan seperti ini. Ya. His eyes on the sparrow, and I know he watches me. Coba kita nyanyikan refnya sama-sama. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes on the sparrow, and I know he watches me. Saudaraku sekalian, hanya dengan mengetahui bahwa ketika Tuhan memperhatikan setiap burung pipit yang kecil, dia pasti memperhatikan kita. Maka itu harus menjadi penghiburan yang kuat bagi kita di tengah kesulitan dan pandemi seperti ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, sahabat yang istimewa, dengan umat-umatmu di jemaat TTPI Jakarta. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan ini. Ketika kami mengambil waktu merenungkan firman, Roh Kudus menolong kami untuk lebih mengerti, dan kami boleh semakin percaya bergantung kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudaraku sekalian, lagu His Eye is on the Sparrow ditulis berdasarkan Matius pasal 10 ayat yang ke-28 sampai 31. Dikatakan sebagai berikut. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat yang ke-29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat yang ke-30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah takut. Janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita terkadang membaca Alkitab ini seperti membaca Planet Animals, ya. Karena sepanjang Alkitab, bahkan Yesus pun ketika hidup di dunia ini menggunakan banyak binatang sebagai alat atau pelajaran bagi kita. Suatu kali dia menggunakan ular sebagai bahan pelajaran. Dia menggunakan burung gagak sebagai pelajaran. Dia menggunakan domba. Dia menggunakan burung merpati, bahkan onta. Dan pada saat ini, dia menggunakan burung yang sangat kecil, yaitu burung pipit, sebagai pelajaran. Nah, tentu saja, di ayat yang sudah kita baca, di ayat 28, diawali dengan satu hal yang menarik. Janganlah kamu takut. Kemudian, di bagian akhir, ayat 31, diulang kembali. Janganlah kamu takut. Kita memiliki banyak ketakutan. Dan ketakutan itu yang kita hadapi kadang-kadang membuat kita kurang percaya kepada Tuhan.
Ada ratusan rasa takut. Tetapi dari semua rasa takut itu, yang paling ditakuti oleh semua manusia adalah takut mati, takut kehilangan nyawa, takut untuk meninggalkan dunia ini. Ya. Saudara sekalian, tetapi melalui pelajaran ini, Tuhan katakan, jangan kamu takut. Bahkan di ayat sebelumnya katakan, jangan takut terhadap yang dapat membinasakan tubuh. Artinya, saudara sekalian, bahkan rasa ketakutan yang tertinggi pun, Yesus katakan, jangan pernah takut. Kenapa? Karena burung yang kecil pun dipelihara. Burung yang kecil pun yang tidak berharga bagi manusia dipelihara. Apalagi kamu, ya. Apalagi kita manusia. Nah, burung pipit ini termasuk burung yang sangat kecil ukurannya. Dia seukuran dengan burung pengisap madu yang kita lihat, yang hinggap di atas bunga-bunga, ya, sangat kecil. Nah, saudara sekalian, begitu kecilnya, sehingga di Alkitab, dia dihargai dengan sangat murah. Matius 10 ayat 29, dikatakan begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Sangat murah. 2 burung pipit dijual seduit. Nah, sekarang kita mau lihat, seduit itu harganya seberapa? Ada beberapa terjemahan Alkitab yang saya gunakan untuk mencari tahu nilai seduit. Ya. Dan di terjemahan baru dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ya, kita mencari nilai itu dari Markus 12 ayat 42. Markus 12 ayat 42. Lalu datanglah seekor janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 1 duit senilai 2 peser. Berapa itu? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan begini. Lalu seorang janda yang miskin datang juga, ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh yang terkecil nilainya. Jadi nilainya adalah nilai yang terkecil dari mata uang yang ada. Sekarang lebih jelas lagi di terjemahan lama tahun 60-an. Ya, dikatakan begini, 2 duit kecil yang jadi 1 sen. Nilainya 1 sen. 1 sen dapat 2 burung pipit. Kita lihat lagi, bahasa Indonesia halaman tahun 80, ya. Ini juga lebih jelas lagi. Kemudian seorang janda miskin memasukkan 2 keping uang logam yang harganya kira-kira 5 rupiah. Saudara sekalian, kalau tahun 80, 5 rupiah, berarti sekarang sekitar 2.500, ya. Tetap murah, ya, sangat murah. 2 burung pipit seharga 2.500. Yang lebih mengejutkan lagi, saudara sekalian, kita membaca ayat yang Lukas pasal 12 ayat 6. Ya. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Lukas 12 ayat 6. Sangat kecil. Bahkan di ayat yang lain, saudara sekalian, dikatakan bahwa bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit. 2 duit berarti 5.000. 5.000 rupiah dapat 4 ekor ditambah 1. Ingat, harga 2 burung pipit adalah 2.500, 1 duit. Kalau 4 burung pipit berarti 5.000. Saking murahnya dikasih bonus 1. Tetapi walaupun begitu murah, seekor pun jatuh, diperhatikan oleh Allah. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam Matius 10:29 tadi, seekor pun tidak jatuh tanpa kehendak Bapa. Sekarang yang menjadi pemikiran kita adalah apa yang disampaikan Yesus di ayat 31 Matius 10.
Sebab itu, jangan takut. Kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Tidak dari 2 burung pipit atau 5 burung pipit, tetapi dari banyak burung pipit. Semua burung pipit dikumpulkan, kita lebih berharga dari mereka. Kita benar-benar umatnya. Kita benar-benar sangat berharga di mata Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Sekarang saya ingin mengajak untuk melihat seperti apa sih kehidupan burung pipit sehingga Tuhan menaruh perhatian khusus kepada burung ini. Yang pertama, burung ini, burung pipit termasuk burung yang sangat rajin. Itu dia. Rajin seperti apa? Coba kita perhatikan. Dia atau burung ini membuat sarang dari paling tidak 3.387 serpihan. Bandingkan dengan burung pengisap madu yang sarangnya terbuat dari 2.750 serpihan. Burung walet hanya 1.200 serpihan. Dengan kata lain, karena burung-burung ini tidak bisa membawa gerobak, tidak bisa membawa mobil untuk mengangkut bahan bangunan, satu-satu burung ini mengambil serpihan, kemudian dibawa ke atas pohon, dan dibuatlah sarang. Kalau begitu, jika serpihannya 3.387, maka burung pipit itu harus bolak-balik ke sarangnya. Seberapa banyak? 3.387. Sangat rajin, saudara sekalian. Sekarang kita lihat apalagi yang istimewa dari burung pipit ini. Burung pipit ini sangat mengasihi keluarganya. Sarang bagian dalam dilapisi dengan kapas agar nyaman. Ya, di rumah kita ada kasur. Kenapa ada kasur, ada sling bed? Supaya kita tidur nyaman, bukan? Burung pipit ternyata juga memiliki kerinduan agar seluruh anggota keluarganya tidur nyaman. Lapisan paling dalam dari sarang burung pipit dilapisi dengan kapas. Tujuannya anak-anaknya tidur dengan nyaman, telur-telurnya tidak mudah pecah. Luar biasa, ya. Kemudian yang sangat istimewa, burung pipit atau induk burung pipit setia mengerami telur sampai menetas. Tidak mau dia meninggalkan sarangnya. Dia akan merami sampai menetas. Bahkan saudara sekalian, saat melindungi anak dari matahari berjam-jam dan juga dari binatang buas di sekitarnya. Ini yang sangat menarik. Burung pipit itu tidak duduk dengan nyaman, tapi duduk dengan setengah berdiri. Kenapa? Untuk menjaga anak-anaknya tidak terduduki, untuk menjaga agar telur-telurnya tidak pecah. Betul-betul mengasihi keluarganya. Rajin, mengasihi keluarga, dan satu lagi, burung pipit itu sangat istimewa. Karena burung ini sangat bertanggung jawab. Ya. Dia menyediakan makanan dan minuman yang terbaik bagi anak-anaknya. Nggak asal ambil biji-bijian, selalu dipilih oleh burung ini. Ya. Kemudian, seringkali didapatkan di sarang-sarang burung pipit, induk burung pipit mati terbakar. Tetapi anak-anak dan telurnya utuh. Apa artinya? Walaupun ada kebakaran hutan, dia tidak akan beranjak. Dia melindungi anak-anaknya dan telur-telurnya. Kalaupun ada ular, kalaupun ada binatang buas, burung elang, dan sebagainya, dia akan tetap melindungi anak-anaknya. Itulah sebabnya, saudara sekalian, tidak heran jika Yesus menggunakan burung pipit sebagai teladan. Burung yang sangat istimewa. Ya. Saudara sekalian, itulah sebabnya ada pertanyaan bagi kita. Apakah kita lebih baik dari burung pipit? Apakah kita lebih mengasihi
anak-anak kita, keluarga kita, lebih dari burung pipit? Apakah kita lebih bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita melebihi burung pipit? Ya. Kalau burung pipit dijaga, dipelihara, karena mereka istimewa, bagaimana dengan kita? Seharusnya, sebagai manusia ciptaan Allah yang paling sempurna, kita bisa lebih rajin dari burung ini. Kita lebih mengasihi sesama kita lebih dari burung ini. Kita juga lebih bertanggung jawab dari burung pipit ini. Saudaraku sekalian yang terkasih, ada pelajaran yang kita dapat dari burung pipit ini. Yang pertama adalah Yesus ingin agar kita berani mengatakan, saya tidak takut. Tidak takut menghadapi apapun. Tidak takut menghadapi masalah. Tidak takut menghadapi tantangan. Tidak takut menghadapi kematian sekalipun. Mengapa? Karena, ini alasannya. Karena Yesus telah mengalahkan kematian yang merupakan ketakutan terbesar manusia. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Yesus telah mati untuk apa? Untuk mengalahkan maut. Dan karena dia mengalahkan maut, dia memberikan jaminan kepada kita. Kita tidak boleh takut. Apalagi di masa pandemi ini. Ketika kita tidak bebas lagi bekerja. Bahkan kita kehilangan pekerjaan. Yesus ingin kita tidak takut. Kalau burung pipit dipelihara, kita lebih berharga dari banyak burung pipit. Tuhan pasti sediakan pekerjaan yang lainnya. Tuhan juga pasti sediakan kebutuhan kita. Saudaraku sekalian, ketakutan bisa menjadi bahan atau hal yang sangat melemahkan daya tahan tubuh kita. Dan karena virus corona saat ini menyerang daya tahan tubuh, maka mari kita untuk percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, kita dalam pemeliharaannya. Jangan takut, karena Tuhan sanggup memelihara kita. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bahkan dikatakan di sini, bahkan kalaupun kita harus mati di masa pandemi, jangan takut. Karena ketika kita mati dalam Tuhan, ada kebangkitan. Ada kebangkitan ketika dia datang yang kedua kali. Pelajaran yang kedua adalah Yesus memberi kita alasan kuat. Mengapa kita harus berkata, saya tidak takut. Yang kedua adalah, saya tidak takut. Karena jika Allah cukup peduli untuk menghitung rambut saya, dia peduli tentang rincian yang lain dari hidup saya. Saudara sekalian, tadi di ayat yang sudah kita baca, bahkan rambut kepalamu pun terhitung. Apa maksudnya? Ya. Siapa yang tahu jumlah rambut masing-masing? Ya. Orang bisa mengatakan, saya tahu jumlah rambut saya. Ya, hari ini. Tapi sepanjang hari sudah berapa yang rontok? Dan berapa yang tumbuh lagi? Nah, secara teori seperti ini. Memang tidak ada yang tahu jumlah pasti rambut masing-masing. Tapi secara teori yang telah diteliti seperti ini. Jika Anda adalah orang yang berambut pirang, tapi asli ya, pirang asli, ya, maka Anda akan memiliki sekitar 145.000 rambut. Sekitar, artinya bisa lebih, bisa kurang. Kemudian, kalau rambut kita adalah rambut yang hitam atau coklat, maka kita hanya memiliki 90.000 helai rambut. Nah, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kemudian ya itu kalau rambut merah lebih lagi lebih kecil ya, tapi kalau pirang paling banyak. Sekali lagi tidak ada yang tahu pasti. Kenapa? Karena setiap hari jumlah rambut kita berubah. Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Tetapi, saudaraku sekalian,
Intinya adalah, jika Tuhan dapat menghitung sesuatu yang sepele seperti rambut kita, maka Dia cukup bijaksana untuk mengetahui segala sesuatu tentang kita. Kalau Dia peduli rambut yang rontok satu, apalagi kebutuhan hidup kita, Dia sangat peduli. Apalagi untuk keselamatan kita, Dia sangat peduli. Saudara sekalian, Dia tidak hanya tahu, tetapi Dia peduli. Ini yang ingin saya garis bawahi. Kalau tahu, ya, banyak orang tahu tapi nggak peduli. Tetapi kepedulian inilah yang benar-benar dimiliki Tuhan untuk umat-umatnya. Itulah sebabnya di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dialah yang mempedulikan kamu. Tidak hanya sekedar tahu, Dia peduli. Peduli itu artinya memperhatikan dan mencukupkan, melakukan action. Ya. Jadi saudara sekalian, kita akan membuat kesalahan yang besar jika kita berpikir ada sesuatu yang terlalu kecil yang tidak penting bagi Allah. Semua penting bagi Allah. Tidak ada yang sepele bagi Allah. Mungkin kita menganggap masalah-masalah sepele, tapi Tuhan tidak pernah menganggap sepele. Hidup kita berarti. Jika Dia peduli dengan rambut, Dia peduli tentang semua hidup kita. Intinya adalah Tuhan mengetahui semua hal tentang kita, lebih dari apa yang kita tahu. Saudara sekalian, pelajaran yang ketiga adalah Yesus memberikan alasan yang kuat mengapa saya harus berkata, saya tidak takut. Mengapa? Aku tidak takut. Karena jika Allah peduli terhadap burung-burung pipit yang jatuh, Dia tidak akan berhenti mencintai saya saat saya jatuh. Saat saya gagal, Dia pasti tetap peduli kepada saya. Sekarang, mari kita perhatikan. Yesus tidak mengatakan, Tuhan tahu ketika seekor burung pipit terbang. Tetapi yang Yesus katakan adalah, Dia tahu, Dia memperhatikan ketika seekor burung pipit jatuh. Itu artinya, saat burung pipit itu mati. Kalau terbang, ya itu biasa. Burung terbang, itulah burung. Tetapi ketika Tuhan memperhatikan ketika burung itu jatuh, itu yang istimewa. Ketika Tuhan memperhatikan burung itu mati, itu yang istimewa. Dan Yesus tidak mengatakan bahwa Tuhan mencegah burung pipit jatuh ke bumi. Yang Yesus katakan, Dia memperhatikan, Dia memperhitungkan ketika burung itu jatuh. Kebenarannya adalah, saudara sekalian, terkadang kita gagal dan jatuh. Terkadang kita tidak punya pengharapan dalam hidup ini. Terlalu sulit, terlalu berat beban yang kita alami. Tetapi saudara sekalian, kita kadang-kadang mengira Tuhan telah meninggalkan kita. Kenapa saya jatuh? Karena Tuhan meninggalkan saya. Kenapa saya menjadi terpuruk? Karena Tuhan meninggalkan saya. Tapi dari pelajaran ini kita tahu, saudara sekalian, dalam keadaan baik, Tuhan memelihara kita. Dalam keadaan jatuh, Tuhan ada di sana, memelihara kita. Dalam keadaan menghadapi kematian pun, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di samping kita. Dia ingin kita mati di dalam Tuhan. Itulah sebabnya ayat itu sangat jelas. Tuhan memperhatikan burung pipit jatuh. Tuhan juga memperhatikan kita ketika kita jatuh terpuruk. Tuhan ingin agar kita tetap setia apapun keadaannya. Saudara sekalian, di dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan sebagai berikut. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Apabila ia jatuh, ini hebat ayat ini. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada lagunya ya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tetapi saudara sekalian, secara spiritual, secara rohani, kita semua seperti anak yang sedang berjalan. Kalau anak sedang berjalan, tersandung, jatuh, bangkit lagi, tersandung lagi, jatuh lagi, semakin sering jatuh, maka semakin sering dia belajar untuk merangkak berdiri lagi. Itu juga dengan manusia. Ketika Tuhan mengizinkan kita seakan-akan jatuh, seakan-akan terpuruk, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kepada kita untuk bangun kembali, untuk bangkit, untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih setia kepadanya. Saudara sekalian, ketika kita tersandung, dia menggenggam tangan kita lebih kuat lagi, lebih erat lagi, dan akhirnya menuntun kita untuk berdiri. Itulah sebabnya dia katakan, ketika hambanya jatuh, Tuhan menopang tangannya. Saudara sekalian, ayat inti kita terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya punya kekhawatiran, istri saya punya kekhawatiran, anak-anak saya punya kekhawatiran, saudara semua punya kekhawatiran. Tetapi bagian kita yang harus kita lakukan adalah menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan, maka yang lain itu bagian Tuhan. Nah, seringkali orang bertanya, tapi mengapa Tuhan tidak melakukan bagiannya dengan cepat? Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah saya menyerahkannya kepada Tuhan? Kalau kita belum menyerahkan kepadanya, bagaimana dia mau memelihara? Bagaimana dia mau bertindak untuk menolong kita? Seringkali kita berdoa, tetapi kita ragu apa benar Tuhan akan menolong. Bahkan seringkali kita berdoa dan berpuasa agar kita bebas dari beban yang sedang kita hadapi yang sangat berat. Tetapi kita lupa menyerahkannya. Dalam kata-kata kita sudah serahkan, tapi pada prakteknya tidak. Buktinya apa? Buktinya kita pikir terus. Sampai tidak bisa tidur karena kita pikir terus. Padahal bagian kita adalah menyerahkannya kepada Tuhan. Sisanya Tuhan yang melakukan. Sering sekalian, kalau burung pipit yang kecil itu diperhatikan oleh Tuhan, mengapa kita ragu bahwa kita jauh lebih berharga dari banyak burung pipit? Dia pasti memelihara kita. Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Dia pasti akan menolong kita ketika kita jatuh. Ketika Tuhan izinkan kita jatuh, berarti dia ingin membentuk kita lebih kuat. Berarti kita ingin agar kita bergantung sepenuhnya kepadanya, supaya dia berkarya dalam hidup kita ini. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai akhir renungan kita, saya ingin memutar sebuah lagu, His Eye is on the Sparrow. Mari kita perhatikan kata-katanya, dan kita renungkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahwa Tuhan benar-benar ingin agar kita bergantung kepadanya. Kita lebih berharga dari burung pipit. Kita tidak boleh khawatir. Kita tidak boleh meragukan akan kuasa kasih Tuhan. Mari kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Mengapa ku kecewa?
jaga, ku tahu Dia jagaku. Burung pipit Dia jaga, ku tahu Dia jagaku. Ku bernyanyi bahagia karena ku telah bebas. Burung pipit Dia jaga, ku tahu Dia jagaku. Bila cobaan datang dan langit berawan, dalam keluh kesahku tanpa pengharapan, aku datang padanya. Dia beri kelegaan. Burung pipit Dia jaga, ku tahu Dia jagaku. Burung pipit Dia jaga, ku tahu Dia jagaku. Ku bernyanyi bahagia karena ku telah bebas. Burung pipit Dia jaga, ku tahu Dia jagaku. Burung pipit Dia jaga, ku tahu Dia jagaku. Jika burung pipit Tuhan jaga, Dia pasti menjaga kita, umat-umatnya. Tuhan memberkati.